Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya Nosal Agustian di channel Tuan Nosal. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang bilangan bulat, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, dengan cara sederhana, namun saya jamin pasti akan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, teman-teman sekalian, lebih gampangnya kita melihatnya kembali lagi pada garis bilangan. Oke, di saat ini saya sudah membuat sebuah garis bilangan agar tidak berlama-lama lagi. Nah, selanjutnya untuk kita ketahui bersama, dalam garis bilangan ini semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, kalau misalnya sebuah bilangan letaknya semakin ke kiri, boleh kita garis dari sini, semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik, semakin ke kanan semakin besar nilainya, sedangkan semakin ke kiri nilainya akan semakin mengecil. Ya, oke, selanjutnya untuk membandingkan bilangan sebenarnya itu digunakan sebagai dasar untuk, jadi kalau kita membandingkan bilangan itu adalah dasar untuk kita mengurutkan bilangan bulat itu sendiri. Sedangkan kalau mengurutkan bilangan bulat, teman-teman, itu pada dasarnya adalah kita menulis bilangan bulat secara urut dari yang terendah sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Oke. Ya, perlu teman-teman ingat. Oke. Dalam membandingkan bilangan yang besar atau bilangan yang digitnya banyak, cara yang mudah untuk kita membandingkan nilai dari bilangan itu adalah dengan memperhatikan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Jadi bisa saya tulis seperti ini, dua bilangan yang besar dapat dibandingkan dengan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Contohnya, untuk kita membandingkan bilangan, misalnya 473.652 ini kita bandingkan dengan 472.584. Oke, untuk membandingkan dua bilangan ini, kita lihat, untuk membandingkannya kita lihat nilai tempatnya. Sekarang 100 ribuan sama, 10 ribuan sama, ya ribuannya ternyata di sini 3, di sini 2. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai tempatnya. Nilai tempat ternyata yang di sebelah kiri ini 3, yang di sebelah kanan 2. Berarti 473.652 lebih besar dari 472.584.
2584. Yang dinilai adalah atau dibandingkan yaitu tiga dan 2. Oke, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh-contoh dari membandingkan sebuah bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain. Misalnya contoh yang pertama, ada satu pertanyaan, misalnya urutkan bilangan di bawah ini. Oke, bilangannya misalnya untuk A 34, negatif 22, negatif 30, 40, 25, dan negatif 37. Sedangkan bagian B nilainya negatif 160, 175, 324, negatif 374, 290, dan negatif 280. Oke, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal ini? Satu soal dengan 2 pertanyaan ini. Oke, yang pertama untuk yang bagian A. Yang bagian A ini kita bisa menjawabnya dengan cara cepat, yaitu kita mengelompokkan yang bernilai negatif, kita kelompokkan sendiri, dan yang bernilai positif kita kelompokkan dia sendiri. Oke, yang pertama untuk yang kelompok negatif, kita ambil dari nilai yang paling kiri. Oke, yang paling kiri dari negatif 22, negatif 30, negatif 37. Berarti yang paling kiri dari ini adalah mulai dari negatif 37, berikut negatif 30, dan terakhir negatif 22. Oke, sedangkan yang kelompok kedua, kalau kita urutkan dia, berarti mulai dari kelompok yang positif hanya 2 nilai, yaitu 40 dan 25. Berarti kita mulai dari 25 dan 40. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sudah sangat gampang untuk kita bisa mengerjakannya. Apalagi kalau kita kerjakan di garis bilangan misalnya. Oke, kita urutkan di garis bilangan. Ya. Yang paling kiri dari kelompok negatif ada negatif 37. Berarti di sini negatif 37 misalnya. Kita kasih jaraknya seperti ini. Yang berikut ada negatif 30 di sini. Yang berikut ada negatif 22 misalnya di sini. Ya, selanjutnya misalnya kita taruh nolnya di sini, ini misalnya. Jadi karena terlalu banyak, jadi kita kasih persempit jaraknya. Oke, yang berikut ada 25, misalnya 25 di sini. Ya,
Yang berikut ada 40. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk bisa mengurutkannya sudah sangat gampang ketika kita mengelompokkan dia dalam kelompok negatif, kelompok positif tersendiri. Di garis bilangan lebih jelas lagi. Oke, itu yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Oke, yang bagian B kita lihat dengan cara yang sama. Pertama, kelompok negatif. Untuk kelompok negatif, ya, kelompok negatif kita ambil dari yang paling kiri seperti yang tadi. Berarti yang paling kiri kita mulai dari negatif 374. Yang berikut negatif 280. Berikut negatif 160. Oke, itu yang kelompok negatif. Yang berikut kelompok positif. Kelompok positif berarti kita lihat nilainya ada 175, 324, 290. Oke, berarti yang paling kecil adalah 175. Kita mulai dari 175. Berikut 290. Oke, dan yang terakhir 324. Oke. Nah, mau lebih tahu lebih jelasnya lagi untuk urutannya? Oke, kita gambar di garis bilangan. Ya, yang pertama negatif 374. Misalnya kita taruh nilainya di sini 374. Oke, yang kedua negatif 280. Kita taruh nilainya misalnya di sini. Ya, yang ketiga negatif 160. Oke, ya, yang positif mulai dari 175. Misalnya letaknya ada di sini. Oke, yang berikut 290. Misalnya letaknya ada di sini 290. Dan yang terakhir 324. Oke. Ya. Oke, sangat gampang kan? Ya, itu untuk bagaimana kita bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat secara sederhana. Bisa kita lihat, oh sangat gampang ternyata. Ya, berikut ini sudah disajikan dua contoh lain agar kita lebih mendalami lagi tentang perbandingan dan mengurutkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh yang pertama, soalnya suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Dan yang kedua, sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Pasangannya yaitu A 4 dan negatif 5, B negatif 15 dan negatif 7. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini nomor 1, oke, kita bisa melihatnya di garis bilangan. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, tinggal dilihat saja. Ya, kita lihat di garis bilangan. Garis bilangan bisa kita menggambarnya secara horizontal ataupun teman-teman juga bisa menggambarnya secara vertikal. Nah, vertikal ini menunjukkan untuk bisa mengukur kedalaman. Jadi semakin ke bawah itu dia semakin nilainya negatif. Oke. Nah, ini misalnya. Oke, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau dalam kasus untuk soal nomor 1 ini bandingkan antara negatif 8 dan negatif 5. Kalau pada suhu berarti kita bisa buat seperti ini. Garisnya secara vertikal. Oke, kalau untuk negatif 5 otomatis negatif 5 letaknya ada di bagian atas dari negatif 8. Berarti negatif 5 bisa kita tulis di sini.
sedangkan negatif 8 masih berada di bagian bawah, negatif 8. Oke, jadi dari bentuk ini kita bisa ketahui ternyata negatif 5 derajat itu lebih tinggi dari negatif 8 derajat. Oke, yang kedua, untuk soal nomor 2 kita lihat pada garis bilangan, jangan kita lihat gambar capek-capek lagi, kita lihat di garis bilangan yang nomor 1 aja. Kita bandingkan antara 4 dan negatif 5. 4 dan negatif 5. 4 itu di sebelah kanan, negatif 5 otomatis dia pasti ada di sebelah kiri sini. Berarti kalau misalnya kita mau mensisipkan lambang lebih dari atau kurang dari antara 4 dan negatif 5, berarti yang kita dapat yaitu 4 pasti lebih dari negatif 5. Itu untuk bagian A. Sedangkan bagian B negatif 15 dan negatif 7. Negatif 15 ada di sebelah kiri, sedangkan negatif 7 ada di sebelah kanan. Jadi antara negatif 15 dan negatif 7 kita peroleh negatif 15 itu ternyata karena dia di sebelah kiri, kembali lagi dia konsep awal tadi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 15 itu kurang dari negatif 7. Ya, seperti itu penjelasan serta beberapa contoh yang dapat saya bagikan di saat ini.